Selamat datang dan selamat menikmati. Thor mengatakan, dengarkan baik-baik. Mulai dari sekarang, kita memasuki teritori netral. Kekerasan tidak diperbolehkan di sini. Mari kita berpencar. Dan jangan lupa, dirinya membawa Jin Hyuk ke sini karena Jin Hyuk yang memintanya. Jangan membuat masalah. Hercules dewa dari Olympus muncul dan berkata, kalian berdua masih hidup, walaupun Asgard sudah hancur berantakan. Dirinya akan menerima jika kalian memohon ampun sekarang. Apakah kamu mengenali ini Thor? Akar dari Yggdrasil. Dirinya membawa benda ini untuk dilelang. Hadiah bagi mereka yang menang. Mengapa juga membuang benda ini? Walaupun sudah hancur, seseorang akan memanfaatkan benda ini. Loki mengatakan Thor, jangan terpancing oleh provokasinya. Jangan lupa, kita di sini mempunyai tujuan. Hercules mengatakan, ia rasa kalian sudah membuang harga diri kalian. Kalian memang payah. Kamu membawa manusia dari luar tower bersama kalian. Seorang player menghadiri acara lelang? Daripada berkumpul dengan pecundang itu, bagaimana kalau bergabung dengan kita saja? Yang dirinya maksud adalah Olympus, di mana para dewa asli berasal. Jin Hyuk mengatakan dirinya sudah bosan dengan omong kosong ini. Kamu pikir dirinya akan tergoda. Kalian para dewa Olympus mungkin terlihat suci dari luar, tapi dirinya sudah tahu. Kalian sampah yang membuang siapapun saat orang itu sudah tidak berguna lagi. Hercules mengatakan, sungguh berani. Satu pujian dan kamu sudah berani sombong. Itulah mengapa tidak perlu sopan dengan orang luar. Jika kamu tidak berniat untuk bergabung dengan kita, dirinya akan menghancurkan kamu sedari awal. Muncul seorang malaikat bernama Gabriel melindungi Jin Hyuk dan berkata, kamu lagi, Hercules. Berapa kali harus dirinya katakan, kalau tempat ini zona netral? Hercules mengatakan, itu hanya bercanda. Jangan terlalu kaku, Gabriel. Dirinya terlalu bersemangat melihat manusia yang berani. Dirinya perlu mendaftarkan benda ini. Kalian bersenang-senanglah. Gabriel mengatakan, para dewa sangat sulit untuk dikontrol. Dirinya sangat malu, membuat Jin Hyuk melihat kejadian ini. Jin Hyuk berpikir, dirinya sudah tahu kalau Gabriel pasti akan muncul, karena kamu menghargai peraturan. Jin Hyuk mengatakan, Thor, Loki, kamu berdua dapat pergi mengurus urusan kalian. Dirinya akan baik-baik saja. Gabriel mengatakan, jika kamu berpisah dengan mereka, kamu mungkin akan menjadi target seperti sekarang. Apakah kamu yakin tidak akan ada masalah? Jin Hyuk mengatakan, ada kamu yang melindungi dirinya. Sethilda, manajer pelelangan sekaligus manajer lantai menengah, membawakan acara pelelangan. Saat ini benda yang sedang dilelang adalah Pandora Box, yang berisi kutukan yang sangat berbahaya. Dan untuk harga penawaran saat ini adalah 5 miliar Magic Crystal. Demon King Gunther menawar 8 miliar Magic Crystal beserta 20.000 jiwa. Dengan penawaran itu, Gunther memenangkan Pandora Box. Anubis mengatakan mengapa semua demon mempunyai banyak uang. Mereka mengacaukan lelang ini. Osiris mengatakan apakah Anubis kesal karena kalah dalam lelang. Anubis mengatakan jangan membuat dirinya lebih marah lagi. Ia belum memenangkan satupun benda dalam lelang ini. Tiba-tiba perhatian Anubis tertuju pada keramaian. Ternyata Jin Hyuk yang menjadi perhatian para dewa sebagai manusia pertama yang datang di lelang para dewa. Anubis berteriak, bukankah dia Kang Jin Hyuk? Apa yang dia lakukan di tempat ini? Mendengar nama Kang Jin Hyuk, Gunther berpikir, orang itu yang membunuh salah satu jenderalnya dan menggunakan Feriel untuk membuat Hesimodium menjadi pecundang, ada di sini. Gunther langsung bergegas menghampiri Jin Hyuk dan menyerangnya, tapi anak buahnya menahan Gunther dari membuat masalah. Gabriel mengatakan, banyak sekali orang yang tidak sopan hari ini. Dirinya berasumsi kalau kamu tidak mencoba untuk melanggar janji suci di zona netral ini. Kamu harus berlaku sesuai dengan nilaimu di masa depan. Gunther mengatakan, tidakkah kamu lelah dengan janji-janji bodoh itu? Dirimu bau sama seperti janji suci itu? Hei Kang Jin Hyuk, bersyukurlah kalau di sini adalah zona netral. Dirinya akan mendapatkan kamu suatu hari nanti. Jin Hyuk mengejek Gunther dan berkata, ada antrian panjang untuk mendapatkan dirinya. Kamu antrian keberapa? Setelah Gunther pergi, Gabriel mengatakan, kamu sangat diterima dengan baik kemanapun kamu pergi. Dirinya ingin berbicara sesuatu dengan kamu, bukan hal yang penting.
Dirinya akan menunggu kesempatan yang lainnya. Para petugas lelang mengatakan, apakah benda itu akan terjual kali ini? Dirinya berasumsi kalau akan berakhir seperti biasanya. Tidak ada seorang pun yang mau membeli homunculus yang pertama, Alpha. Sethilda mengumumkan, kalau Behemoth Claw seharga 2 miliar Magic Crystal dimenangkan oleh Hercules dari Olympus. Hercules berpikir, apa yang manusia itu lakukan setelah datang ke tempat ini? Dia tidak menawar barang apapun. Dirinya berencana untuk mengintimidasi dia dengan mengalahkan dia dalam semua penawaran karena dia terlalu arogan. Ia rasa manusia itu tidak mempunyai uang dan hanya melihat-lihat saja. Dirinya yakin kalau sudah cukup sulit baginya untuk dapat ke tempat ini saat dia hanyalah seorang manusia yang baru saja sampai di lantai menengah. Yang bisa dia lakukan hanyalah bergantung pada malaikat itu. Sethilda mengatakan, memperkenalkan barang selanjutnya. Sebuah mahakarya yang diciptakan oleh seorang alkemis menggunakan cara terlarang. Manusia buatan yang pertama, sebuah homunculus. Anubis mengatakan, mengapa benda itu masih ada di sini? Benda itu adalah sebuah masalah. Osiris, jangan pernah berpikir untuk mencoba mendapatkan benda itu. Kamu akan menjadi bahan tertawaan oleh para dewa di sini. Sethilda mengatakan, sekarang, untuk menawar benda ini akan sedikit berbeda. Kamu harus diakui oleh homunculus sebagai pemiliknya untuk memenangkan penawaran. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau. Yang berarti kamu dapat memenangkan benda ini tanpa keluar uang sepeser pun. Ini adalah kesempatan langka sekali seumur hidup. Tidak adakah seorang pun, tidak ada orang yang ingin mencoba dan menawar untuk boneka ini? Osiris mengatakan, mengapa tidak ada seorang pun yang tertarik? Anubis mengatakan, tetaplah diam Osiris. Ada alasannya, mengapa tidak ada seorang pun yang tertarik. Saat Jin Hyuk akan mengangkat tangannya, Hercules mendahuluinya dan langsung turun menghampiri homunculus. Hercules berkata, homunculus, akui dirinya sebagai tuanmu. Kalau tidak, ia akan menghancurkan kamu. Kamu tidak mau berbicara? Lagi pula dirinya tidak peduli. Sejujurnya dirinya di sini untuk menghancurkan kamu. Supaya manusia yang arogan itu tidak dapat kesempatan memiliki kamu. Saat melihat tangan Hercules hancur, Osiris tertawa terbahak-bahak. Anubis mengatakan, boneka itu memiliki ketahanan terhadap kekuatan dewa. Jika kekuatan suci dapat berpengaruh, mungkin seseorang sudah menghancurkan boneka itu sebelumnya. Jin Hyuk mengatakan, jangan menghalangi jalan jika kamu sudah selesai. Ini gilirannya untuk menawar. Hercules mengatakan, kamu akan mencoba, walaupun dirinya tidak berhasil. Apakah kamu pikir ini akan berhasil? Anubis berpikir, dulu dirinya juga berpikir sama seperti Hercules. Bagaimanapun juga, kesalahan lahir dari sebuah arogansi. Dirinya sudah mengakui kesalahannya dan belajar. Kalau manusia itu selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, menggunakan berbagai cara yang bahkan dewa tidak pikirkan. Homunculus mengatakan, apakah kamu juga akan menggunakan kekuatan untuk mendominasi dirinya? Jin Hyuk menjawab, kekuatan itu terlalu mudah. Dirinya selalu memilih jalan yang sulit. Park Hana mengatakan, apakah kalian menyukai Jin Hyuk? Sangat aneh melihat ranker tinggi seperti kalian mengikuti Jin Hyuk kemana-mana, kecuali kalian sedang diancam atau semacamnya. Seperti yang kalian tahu, Jin Hyuk menggunakan simbol untuk menandai kalian atau semacamnya. Casey mengatakan, dirinya mempunyai tanda itu, tapi tanda itu tidak pernah panas, jadi ia mulai lupa terhadapnya. Park Hana berpikir, kalau dipikir-pikir, entah kapan terakhir kali tanda miliknya diaktifkan. Casey mengatakan, biasanya ia akan menghiraukan pertanyaan seperti itu, tapi dirinya akan mencoba memikirkan sebuah jawaban karena Park Hana baik kepada dirinya. Jin Hyuk sangat kuat, dan saat kita bersama dengannya, banyak hal menyenangkan terjadi. Dirinya merasa seperti dimiliki, seperti sebuah keluarga. Jin Hyuk mengkombinasikan item dan menghasilkan Sage Stone replika. Jin Hyuk berpikir, ini terlihat seperti Sage Stone dari luar, tapi ini hanya sebuah replika. Replika sebuah energi yang sama dengan bahan untuk membuat dia. Dia adalah makhluk kesepian yang terlihat seperti manusia tapi bukan manusia, yang terbuat dari Sage Stone. Itulah mengapa hanya ada satu cara untuk membuat dia menyukai dirinya.
Setelah melihat Jin Hyuk menyerap Sage Stone sepenuhnya, membuat homunculus berpikir auranya sama seperti miliknya. Dirinya tidak pernah merasakan yang seperti ini sebelumnya. Jin Hyuk mengatakan, "Apakah kamu merasakan perasaan itu? Perasaan yang kamu rasakan saat kamu melihat seseorang yang mirip dengan kamu. Buang rantai ini dan pergi bersama dirinya. Dirinya akan memastikan kalau kamu tidak akan merasakan kesepian lagi. Kita akan menjadi sebuah keluarga." Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.